Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama saya Dr. Faisal Ridho Sakti dari Hitan Space. Halo ayah bunda dan adik-adik di rumah. Terima kasih ya sudah mendaftar di Hitan Space. Kali ini Dr. Rizal ingin menjelaskan tentang bagaimana proses nanti ketika di Hitan dan sedikit cara perawatannya. Tentu ayah bunda maupun adik sudah menunggu dan menanti-nantikan hari Hitan nanti di klinik di Hitan Space ataupun yang ada manggil di home care di rumah. Sudah menanti-nanti ya atau menanti-nanti nunggu-nunggu hadiah drone atau mainan remote controlnya. Nah, tunggu dulu sebelum adik-adik main drone atau main remote controlnya, simak dulu penjelasannya bersama ayah dan bunda di rumah. Oke. Sebelum proses Hitan, nanti ayah bunda di rumah bisa mempersiapkan berbagai persiapan yang sudah kita sharekan melalui link yang sudah dibagikan. Tentu harus menyiapkan dulu dari segi pakaian ya. Pakaian bisa nanti membawa pakaian celana yang longgar ataupun sarung. Kemudian jangan lupa untuk makan dulu sebelum datang ke klinik agar anak bisa lebih fit dan lebih sehat. Nanti 1 hari sebelum Hitan, adik bisa lebih fresh, istirahat di rumah ataupun jalan-jalan segera refreshing ya, kurangi aktivitas yang terlalu berat sehingga nantinya dikhawatirkan ketika hari Hitan kelelahan, capean, sakit ataupun demam. Itu untuk persiapannya sebelum berangkat ke sini. Nanti setelah datang ke sini sebelumnya kita kasih ya untuk pengguna paket VIP sudah mendapatkan oles bius. Nah, ini bisa diberikan 1 jam sebelum penggunaan. Untuk cara teknik pengolesan salep biusnya bisa tonton videonya ya di video YouTube Dr. Rizal, link ada di deskripsi atau bisa pojok kanan atas ya. Di pojok kanan atas bisa diklik aja untuk cara pengolesan salep biusnya. Oke, saat datang ke sini nanti sudah akan siap, dari admin akan membantu proses registrasi ulang. Setelah itu nanti menunggu giliran masuk ke dalam ruangan Hitan. Nanti kita akan ada sesi-sesi foto dulu. Nah, sebelumnya ketika sudah disalep ya, salep bius, oles bius itu akan membuat kulit jadi kebas sehingga akan membantu proses bius itu sendiri. Nanti tetap akan ada obat bius yang dimasukkan ke dalam kulit. Nah, tekniknya ada 2 cara ya. Yang pertama menggunakan alat namanya FNI, free needle injection, yang ada di depan sini. Ini macam-macam alatnya, berbagai merek. Tapi inti dari kerja alat ini adalah menggunakan tekanan tinggi sehingga cairan bius akan bisa masuk ke dalam pori-pori kulit. Ya, seperti ini ada semprotannya ya. Dia masuk dari jarak dekat nempel masuk ke dalam pori-pori kulit. Biasanya kita membutuhkan 4 titik tembakan ya di sekitar area penis. Nah, biasanya ke arah jam 1, jam 5, arah jam 7, arah jam 9 sehingga melingkar. Efeknya akan membuat terbius dari area kulit. Karena fine needle injection ini hanya bisa mengeluarkan sedikit ya, sekitar 0,2 sampai 0,3 cc sehingga membutuhkan minimal 4 ya, 4 sampai 6 titik tembakan. Nah, itu sensasinya yang ditimbulkan seperti kaget, kayak seperti tersentik-tik ya, biasanya kaget anak-anak ya. Untuk anak-anak yang di bawah usia 6 tahun, biasanya sih belum bisa membedakan anak itu kaget, tersentik, nyeri sedang, ataupun sangat nyeri. Nah, padahal ini untuk alat ini di level nyeri kaget ataupun nyeri yang rendah sebenarnya. Apalagi kita sudah oleskan, biasanya kaget. Tapi pada kondisi anak-anak yang takut mungkin dia tetap nangis, itu wajar. Nah, kemudian pilihan teknik yang kedua adalah menggunakan injeksi ya, spet injeksi yang sudah kita tahu bersama. Nanti kita menggunakan needle atau jarum yang sangat kecil sehingga lebih nyaman di anak. Jadi seperti proses vaksin pada biasanya umumnya, dan hanya membutuhkan 2 titik, atas arah jam 12 dan arah jam 6 ya. Arah jam 12 injeksi dan juga arah jam 6 di bawah. 2 titik, dan kelebihan dari injeksi adalah obat bius yang masuk bisa langsung sedikit agak lebih banyak dan bekerjanya lebih cepat. Dengan injeksi kita yang membutuhkan waktu 3 sampai 5 menit untuk bekerja, sedangkan ketika menggunakan FNI, free needle injection, membutuhkan waktu paling minim 5 menit ya. Kerja optimalnya sekitar 10 menit. Oke, setelah proses pembiusan nanti akan kita cek terlebih dahulu dengan cara menjepitkan menggunakan klem di area kulit sekitar, dijepit dulu. Area kulit bagian dalam juga kita coba jepit. Ketika responnya itu seperti biasa saja, ataupun misalkan tadi sebelumnya agak kaget ya, terus nangis pas saat pembiusan, dan ketika kita tes sudah 5 menit atau 10 menit masih nangis ternyata ya, dan ketika kita tes ini nangisnya sama, ritmenya, intonasinya, nah itu dipastikan bius sudah bekerja. Jadi itu nangisnya bukan karena sakit dicubit, tapi lebih karena kebawa rasa takut di awal. Itu sangat wajar. Yang
Yang penting kita pastikan bius itu sudah bekerja. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir ketika misalkan saat proses hitan anak masih menangis, itu bisa saja karena masih terbawa psikologisnya takut saat di awal. Jadi ketika indikatornya gampang sekali, mudah sekali ya. Ketika anak misalkan masih nangis, kita sudah masuk bius, kita jepit, kita cubit, itu tidak bergerak kakinya, intonasi nangis sama, itu dipastikan sudah aman dan sudah bekerja biusnya. Jadi tidak perlu khawatir lagi bagi orang tua, pun masih nangis, masih kerasa ya, tidak perlu khawatir. Itu hanya geli ya, hanya seperti tertarik saja rasanya. Nah, setelah proses bius kita sudah pastikan bekerja dengan baik, langkah selanjutnya adalah pembersihan dari kepala penis. Nanti prosesnya kita buka terlebih dahulu bagian penis sehingga tampak kepalanya. Nah, pada proses ini biasanya juga anak akan sedikit kurang nyaman karena baru pertama kali terbuka area kepala penis sehingga akan sedikit sensasi gelinya. Kita bersihkan, kita kerjakan sedetail mungkin, seteliti mungkin, apalagi dalam kasus-kasus kondisi fimosis atau perlengketan penuh biasanya membutuhkan teknik khusus tersendiri. Nanti akan ada muncul smegma atau kotoran-kotoran penis yang tertumpuk selama ini, urin yang mengendap berwarna keputihan. Nah, kita bersihkan semuanya. Setelah itu bersih, kita kembalikan lagi kulitnya ke kondisi yang awal. Lalu kita marker atau kita bentuk garis area titik pemotongan di area sekitar penis. Setelah kita marker, kemudian tergantung dari metode pemilihan. Kalau misalnya metodenya ada alat menempel, nanti kita masukkan alatnya, kita potong kulitnya, dan kita biarkan alatnya menempel ya. Supering berarti nanti akan lepas sendiri dari 10 sampai 14. Kalau teknoklem akan kita bantu lepas dari keempat. Kalau yang tidak ada alat menempel seperti di ProSealer atau di paket Gold, dengan menggunakan pen sealer, akan kita cutting ya sesuai dengan teknik metodenya masing-masing ya. Untuk penjelasan metode dan cara-cara kitanya ada di deskripsi ya videonya, bisa cek di pojok kanan atas juga, tinggal klik menuju ke teknik metode hitan modern. Oke, setelah di cutting nanti untuk finishingnya ada ya mungkin pakai perban ya kalau di metode yang estetik, tapi kita metode modern semuanya tidak menggunakan perban. Kalau untuk jahitan tergantung kondisi juga, tergantung paket juga, ada di video yang sebelumnya. Kita sudah jadi selesai, bersih, terbentuk, nah maka proses hitan sudah selesai. Pengerjaan proses hitan sendiri makan waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Ada kondisi khusus atau mungkin perlakuan khusus, misalkan pengondisian anak ya mungkin bisa jadi 45 sampai 1 jam. Tergantung semuanya kondisi anak. Tapi ketika proses hitan berjalan lancar, tercepat menggunakan teknik metode pen sealer itu 15 menit biasanya paling cepat ya. Ataupun menggunakan ProSealer paling cepat bisa 20 sampai 30 menit. Untuk yang lain supering dan teknoklem itu juga sama. Paling cepat 15 menit rata-rata ya. Jadi tidak perlu khawatir, nanti hitan bisa ditemani ayah bunda ataupun 2 orang walinya maksimal di tempat hitan. Ataupun kalau anak bisa berani sendiri ya akan jauh lebih kondusif biasanya. Karena secara mental biasanya anak sudah jauh lebih berani. Oke, setelah proses hitan sudah selesai, nanti kita akan ada rekomendasi obat. Obatnya yang didapat adalah obat oral ya atau yang diminum. Nah, itu biasanya akan bekerja akan lebih lama ya. Jadi fase bius selesai sekitar 1 jam kemudian setelah hitan ya. Dia bertahan sekitar 2 jam. Maka akan ada periode nyeri ya. Jadi nyeri pasca hitan biasanya terjadi di hari pertama 12 jam awal saja. Kalau ayah bunda menghendaki anak itu lebih nyaman dan tidak rewel, maka nanti bisa mengambil tambahan anti nyeri ekstra yang akan kita bantu berikan melalui dubur atau anus yang diberikan setelah hitan selesai. Nanti juga ada obat salep oles bius yang bisa dibawa ketika di rumah. Biasanya ketika kita tambahkan ekstra anti nyeri, anak akan jauh lebih nyaman dan bisa tidur nyenyak ataupun bisa langsung main seperti biasa. Seperti itu, nanti bisa dicek lagi di paketan detailnya. Yang jelas yang mendapatkan paket komplit ada di paket platinum tentunya. Kalau pengen menambah bisa nanti di add-on atau ekstra tambahan obat lainnya. Oke, kemudian setelah proses hitan selesai, untuk proses perawatannya sangat mudah sekali ya. Ketika kencing seperti biasa, tidak perlu ditahan dan anak terlalu dimotivasi untuk minum agar lancar aliran berkemihnya. Kemudian setelah kencing nanti akan menggunakan menggunakan tisu kering saja untuk mengangkat dari sebagian sisa-sisa kencing atau urin. Kemudian akan disemprot. Jadi membilasannya menggunakan spray steril dari Hitan Space, bukan menggunakan air dari kamar mandi karena ditakutkan membawa bakteri ya. Nah, setelah kencing seperti biasa sudah selesai. Nah, untuk perawatannya 3 kali sehari disemprot menggunakan semprot steril dan salep ya, salep melingkar. Nah, beberapa anak mungkin responnya ada yang sangat geli sehingga dia cuma bisa mempersepsikan itu sebagai nyeri. Nah, itu sangat wajar ya. Mungkin kalau misalkan ayah bunda agak sedikit repotan nanti bisa menggunakan antiseptik spray ya. Ini bisa juga ditambahan add-on kami juga ada antiseptik spray atau bisa mengambil di paket Gold sudah ada antiseptik spray.
Setelah itu, setelah disemprot 3 kali sehari, salep, perawatan sudah. Nanti untuk mandi sesuai dengan penjelasan di metode sebelumnya ya. Kemudian untuk sembuh total sekitar 10-14 hari. Dan dalam proses penyembuhan, perawatan di minggu awal akan ada bengkak, kemerahan, itu sangat wajar sekali. Kemudian juga akan ada keluar cairan eksudat, yaitu cairan putih bening yang keluar dari area sekitar luka di penis, secara melingkar ataupun dari kepala penis juga bisa keluar apabila terjadi perlengketan sebelumnya. Nah, itu sangat wajar. Dari cairan eksudat inilah yang akan cikal bakal menjadi koreng. Jadi saat perawatan ditul-tul ya, diambil yang bisa diangkat cairan eksudatnya, terutama habis mandi bisa melakukan perawatan sehingga nanti pada akhirnya koreng yang terbentuk tidak terlalu banyak. Kalau kita nggak ada perban ya, karena kita modern tidak ada perban, jadi tidak akan lengket lagi. Beda kalau misalkan masih ngambil paket counter estetik, itu akan ada perban. Nah, biasanya pas melepas agak kurang nyaman anaknya ya. Beringat cerita ayah mungkin waktu dulu kita ya, bagaimana proses melepas perbannya, pasti agak kurang nyaman ya Pak ya. Nah, maka dari itu dengan hitan modern ini kita bisa membuat anak jadi lebih nyaman pasca hitan. Ya, seperti itu. Untuk kondisi khusus misalkan pada anak gemuk, nanti ada perawatan tambahan yaitu dengan kompres betadin. Ya, dengan betadin kasa dilebarkan, kemudian kasih betadin, kemudian dibalutkan ya, dibalutkan. Di situ selama 5 menit 3 kali sehari, baru nanti disemprot di salep seperti biasa. Oke, itu aja mungkin dari perawatan pasca hitan dan penjelasannya. Jika misalkan ayah bunda masih ada yang kurang jelas, bisa tanyakan ke admin kami, nomor ada di deskripsi, atau bisa juga bertanya di kolom komentar ya. Oke, see you di Hitan Space. Semoga nanti proses hitanya berjalan lancar dan sembuhannya juga lancar, dan tentunya bisa jadi orang yang lebih baik, anak yang berbakti setelah kita nanti. Bye bye, sampai jumpa di Hitan Space.